Oke, halo para investor PT Hasnur International Shipping atau yang biasa kita kenal HAIS. Anggap aja sesi kali ini sebagai financial check-up tahunan untuk investasi Anda. Kita bakal bongkar angka-angka terbaru di 2025 dan cari tahu apa sih artinya buat kantong kita. Jadi pertanyaan besarnya simple aja. Lihat data yang paling baru, sekarang ini enaknya kita hold, pertahankan posisi, atau justru ini saat yang tepat buat tambah muatan di HAIS? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai ya pemeriksaan kesehatannya. Sama kayak dokter, kita cek dulu tanda-tanda vital yang paling dasar. Biar kita dapat gambaran umumnya dulu, perusahaan ini lagi sehat atau lagi agak meriang. Nah, di dunia keuangan, tanda vital yang paling pertama dilihat ya jelas, pendapatan. Ini tuh kayak denyut jantungnya bisnis. Dari sini kita bisa langsung tahu seberapa oke kinerja mereka dan seberapa besar pasar butuh jasa mereka. Nah, coba deh lihat perbandingan ini. Di 2024, pendapatan mereka tembus 1 triliun rupiah. Keren kan? Tapi, di 2025, angkanya turun ke 880,6 miliar. Ini bukan sekedar turun tipis ya, tapi koreksi yang cukup terasa. Kita perlu tahu nih, ada apa sebenarnya? Jadi, diagnosis awal kita ada penurunan kinerja. Tapi tunggu dulu. Ini baru babak pertama. Sama kayak di film detektif, petunjuk awal ini seringkali bukan gambaran utuhnya. Jadi, ayo kita gali lebih dalam lagi. Selanjutnya, kita intip kesehatan jangka pendeknya. Anggap aja, ini lagi tes stamina perusahaan buat lari sprint, atau kalau pakai istilah keuangan, kita sebutnya likuiditas. Biar gampang ngebayanginnya, aset lancar itu ibaratnya isi dompet perusahaan. Uang tunai dan aset lain yang gampang banget dicairin buat bayar gaji karyawan, tagihan listrik, dan semua kebutuhan operasional yang mendesak. Nah, untuk tahun 2025, isi dompet HIS ini ada sekitar 345,9 miliar rupiah. Emang sih kelihatannya sedikit lebih tipis ya dibanding tahun lalu. Artinya, walaupun mereka masih punya dana yang cukup buat operasional harian, kayaknya lagi ada sedikit pengetatan ikat pinggang nih. Oke. Sampai di sini kita lihat angka-angka jangka pendeknya agak lesu ya. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi super menarik. Sekarang kita geser fokus kita dari isi dompet ke strategi jangka panjang perusahaan. Kalau tadi aset lancar itu dompet, nah aset tidak lancar ini beda lagi ceritanya. Ini tuh investasi buat masa depan. Mirip kayak kita beli properti atau alat-alat buat usaha. Nggak bisa langsung dipakai buat belanja hari ini, tapi ini buat membangun fondasi yang kokoh di masa depan. Coba kita lihat di tahun 2024 dulu. Komposisi asetnya cukup standar. Sekitar 31% buat kas jangka pendek dan 69%-nya buat investasi jangka panjang. Oke, ini jadi patokan kita ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik apa yang terjadi di 2025. Proporsi kas jangka pendeknya turun jadi 23%, sementara investasi jangka panjangnya melonjak jadi 77%. Ini jelas bukan kebetulan. Ini adalah pergeseran strategi yang disengaja. HIS sepertinya lagi memindahkan uang dari dompet mereka buat membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Terus uang investasinya ini dipakai buat apa sih? Ini bukan sekedar angka di laporan keuangan. Mereka secara nyata lagi memperkuat tulang punggung operasi mereka. Contohnya lewat PT Hasnur Resources Terminal di Kalimantan Selatan. Mereka lagi bangun infrastruktur pelabuhan yang lebih baik. Artinya mereka lagi siap-siap buat menangani orderan yang jauh lebih besar dan melayani klien lebih efisien di masa depan. Ini adalah pertaruhan besar untuk pertumbuhan. Oke, kita udah periksa semua tanda-tandanya. Dari yang jangka pendek sampai yang jangka panjang. Sekarang waktunya kita satukan semua petunjuk ini dan sampai ke diagnosis akhir buat Anda, para investor. Jadi, intinya gini. Ada dua cerita yang berlawanan. Di satu sisi ada kekhawatiran jangka pendek, pendapatan dan kas lagi turun. Tapi di sisi lain, ada visi jangka panjang yang kuat banget. Perusahaan lagi jor-joran investasi di fondasi masa depannya. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih penting buat Anda? Jadi, inilah diagnosis akhirnya. HIS ini ibaratnya lagi menanam pohon yang buahnya baru bisa dipanen nanti. Mereka rela mengorbankan keuntungan jangka pendek demi potensi pertumbuhan yang masif di masa depan. Buat investor yang sabar dan percaya sama visi mereka, ini adalah sinyal kuat untuk bertahan. Pertanyaan terakhir buat Anda, dalam berinvestasi, Anda ini tipe pelari cepat atau seorang pelari maraton?